Selingkuhan suamiku menghinaku. Katanya aku wanita yang tidak becus memanjakan suami. Lihat saja akan kubuat dia mohon ampun dan meminta maaf. Namaku Nadira. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Rizal. Pria yang dulu membuatku percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat pulang yang tenang. Kami tinggal di rumah sederhana 2 lantai di ujung Jakarta Selatan. Di luar, hidup kami tampak baik-baik saja, cukup nyaman, tak pernah ada pertengkaran besar, dan tak ada masalah ekonomi yang berarti. Tapi entah sejak kapan, segalanya terasa hampa. Rizal masih pulang tepat waktu, masih bertanya kabar. Tapi matanya tak lagi menatapku dengan cara yang sama. Tak ada pelukan hangat saat aku lelah pulang kerja. Tak ada percakapan malam sebelum tidur. Bahkan saat sarapan pun, suasana lebih sering ditemani suara sendok dan garpu daripada suara kami. "Ada meeting pagi ini?" tanyaku suatu pagi, berusaha membuka percakapan sambil menuangkan kopi ke cangkirnya. "Iya," jawabnya singkat, matanya tetap tertuju pada layar ponselnya. Aku mengangguk kecil. Hening lagi. Aku mulai terbiasa dengan jawaban-jawaban pendek itu. Bukan karena aku tak peduli, tapi karena aku mulai lelah bertanya pada dinding yang tak pernah menjawab. Tapi ada sesuatu yang tetap membuatku bertahan. Mungkin harapan bahwa ini hanya fase dan akan berlalu. Atau mungkin karena aku terlalu takut mengakui bahwa suamiku sudah tak mencintaiku lagi. Malam-malam semakin dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena kami sudah jarang berbagi ranjang. Alasannya macam-macam. Lelah, banyak kerjaan, ketiduran di sofa. Dan aku terlalu gengsi untuk bertanya kenapa. Tapi hari itu berbeda. Ada satu hal kecil yang membuat hatiku berdebar. Bukan karena cinta, melainkan karena firasat buruk. Saat aku membereskan jaketnya yang tergantung di belakang pintu, ponselnya jatuh dari saku. Layarnya menyala. Dan di sana, sekilas, aku melihat sebuah nama yang tidak kukenal. "Sayang." Pesan terakhirnya terbaca sebagian. "Malam ini kita di tempat biasa. Ya, aku kangen kamu." Aku membeku. Tanganku bergetar. Nafasku tercekat. Untuk sesaat, aku berharap itu hanya salah paham. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, aku tak lagi menjadi satu-satunya wanita yang ia rindukan. Aku tak langsung menegurnya malam itu. Entah kenapa, aku hanya meletakkan kembali ponselnya di atas meja, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Padahal dalam hati, aku seperti orang yang duduk di ujung jurang, hanya menunggu hembusan kecil untuk jatuh. Sepanjang malam aku menatap langit-langit kamar, menunggu napas Rizal yang tenang di sebelahku terasa seperti siksaan. Dia tidur, pulas, seolah tak ada dosa. Seolah aku, yang kini menggigiti bibir sendiri menahan isak, cuma bayangan di pojok ruangan. Paginya, aku tak bicara. Aku hanya membuatkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, roti bakar, dan kopi hitam tanpa gula kesukaannya. Tapi kali ini, aku tak duduk di meja makan. Aku menonton dari balik pintu dapur. Menunggu dia membaca pesan lain. Menunggu dia pergi terburu-buru seperti orang yang punya 2 hidup. Dan ya, dia terburu-buru. Aku ada meeting di luar. Mungkin pulangnya malam. "Kamu lembur." Dia terdiam sebentar, lalu mengangguk. "Iya." Itu saja. Satu kata. Aku bisa mendengar jantungku retak satu bagian lagi. Tapi bibirku tersenyum. Senyum yang mulai terasa asing, bahkan untuk wajahku sendiri. Setelah dia pergi, aku duduk di ruang tengah yang sepi. Tanganku menekan dada, mencoba menenangkan degup yang tak biasa. Bukan karena marah,
tapi karena kecewa dan ketakutan. Aku tahu, jika aku terus mencari, aku akan menemukan apa yang selama ini kusangka hanya bayangan. Tapi apakah aku siap? Kupandangi pantulan wajahku di layar ponsel. Mataku tampak lelah. Mungkin inikah wajah seorang istri yang gagal? Aku bukan orang yang gemar menguntit atau mencurigai. Tapi hari itu, entah kenapa, aku menyimpan niat. Aku akan tahu siapa dia. Siapa wanita yang cukup percaya diri menyimpan namanya di ponsel suamiku dengan label sayang. Aku tak menangis. Tidak saat itu. Tapi dadaku. Rasanya seperti ada ruang kosong yang makin lebar setiap kali dia pergi tanpa pelukan, tanpa alasan, tanpa suara. Seperti aku sedang dihitung mundur oleh seseorang yang tak lagi mencintaiku, tapi juga tak cukup jujur untuk melepaskanku. Aku tak langsung mencari tahu siapa wanita itu. Entahlah. Mungkin karena aku bukan tipe orang yang bisa marah tanpa bukti. Atau mungkin karena aku masih berharap semuanya hanya salah paham. Bahwa nama sayang itu hanyalah teman lama atau rekan kerja yang bercanda kelewatan batas. Harapan seperti itu konyol. Memang. Tapi aku belum siap membenci Rizal. Bukan karena aku terlalu cinta, tapi karena aku belum siap kehilangan apa yang sudah kami bangun. 3 hari berlalu sejak aku melihat pesan itu. Dan selama 3 hari itu, aku memperhatikan dengan lebih teliti. Rizal pulang larut 2 kali. 1 malam, dia bahkan tidak tidur di rumah. Katanya, lembur di kantor. Ada audit internal mendadak. Aku hanya mengangguk. Aku tak bertanya banyak. Karena sekarang, aku sudah mulai merekam jawabannya dalam ingatan. Kata demi kata. Lirih, datar, tapi mencurigakan. Aku menyimpan semuanya dalam memori, sebagai bukti kecil, sebelum aku menemukan bukti yang sesungguhnya. Malam keempat, aku membuka laptopku dan mulai mencari tahu. Bukan lewat ponselnya, tapi lewat akun email bersama yang dulu kami buat saat mengurus pengajuan KPR. Akun itu masih aktif. Masih sinkron dengan beberapa notifikasi dari aplikasi pemesanan hotel. Aku menelusuri satu persatu. Beberapa notifikasi sudah dihapus. Tapi satu tertinggal di folder arsip. Reservasi Anda di Hotel Bintang Raya Superior Room, 1 Queen Bed, 2 tamu 10 Februari 2025. Tanggal itu, hari di mana dia bilang lembur semalaman. Jari-jariku berhenti di atas keyboard. Aku menatap layar seperti menatap lubang yang menelan kepercayaanku mentah-mentah. Aku tidak menangis. Aku hanya diam. Mungkin ini cara tubuhku bertahan, membeku, sebelum terbakar. Malam itu, aku tak tidur. Aku menyalakan lampu kamar kecil yang biasa kupakai untuk kerja, membuka buku catatan tua, dan mulai menulis. Nama hotel, tanggal, waktu dia bilang lembur. Aku mencatat semuanya. Bukan karena aku berencana membalas, tapi karena aku tahu, satu-satunya cara agar aku tidak kehilangan diriku sendiri adalah dengan menghadapi ini dengan kepala dingin. Pagi harinya, aku berdandan lebih rapi dari biasanya. Mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Seperti hendak ke kantor. Padahal hari itu aku ambil cuti. Sebelum keluar rumah, aku menatap pantulan wajahku di cermin. Ini bukan tentang siapa yang lebih cantik, lebih menarik, atau lebih dicintai, bisikku pelan. Ini tentang siapa yang berani bertahan saat dihancurkan secara diam-diam. Aku menarik napas panjang, mengambil tas, dan melangkah keluar. Aku sudah tahu kemana aku akan pergi. Hotel itu bukan sekadar tempat. Mungkin di sana, untuk pertama kalinya, aku akan menemukan wajah dari nama yang selama ini hanya jadi bayangan gelap di ponsel suamiku. Aku berdiri di seberang jalan hotel itu selama hampir 10 menit. Dari luar, tak ada yang istimewa.
Hanya bangunan tinggi dengan lobi kaca yang mengilap dan petugas keamanan yang berdiri tegak di dekat pintu otomatis. Tapi bagiku, gedung itu seperti kotak Pandora, tempat yang mungkin menyimpan rahasia paling menyakitkan dalam hidupku. Aku masuk perlahan, menyapa petugas resepsionis dengan senyum sopan. Hatiku berdegup lebih cepat, tapi langkahku tetap mantap. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Maaf, saya sedang mencari teman saya. Sepertinya dia sedang menginap di sini. Namanya Sinta. Petugas itu sempat terlihat ragu. Sinta siapa ya, Bu? Aku tersenyum pelan, lalu menurunkan nada suaraku. Saya tidak yakin nama lengkapnya. Tapi dia bilang dia menginap di kamar 507. Saya hanya ingin memastikan saja. Saya takut salah hotel. Petugas itu menoleh sebentar ke komputer di depannya, lalu mengangguk sopan. Ada tamu atas nama Sinta, Bu. Tapi mohon maaf, kami tidak bisa memberi informasi lebih lanjut. Aku mengangguk pelan. Tidak apa-apa, Mas. Terima kasih. Sudah cukup. Aku keluar dengan hati yang makin berat, tapi juga lebih yakin. Sinta bukan bayangan, bukan imajinasi. Dia nyata. Dia ada di lantai 5 hotel itu. Dan dia, entah sadar atau tidak, telah mencuri sesuatu dariku. Aku kembali ke mobil, duduk diam, membiarkan udara dingin dari AC menyapu wajahku yang mulai memanas. Ingin marah? Iya. Ingin menangis? Juga iya. Tapi lebih dari itu, aku ingin tahu siapa sebenarnya wanita itu. Apa yang dia punya, yang membuat suamiku lupa jalan pulang? Malamnya, aku kembali membuka laptop. Kali ini, aku mencoba mencari di media sosial. Nama Sinta tak begitu sulit ditemukan. Ternyata dia punya akun Instagram yang tidak dikunci. Foto-fotonya penuh senyum manis, outfit mahal, latar tempat yang sering kudengar dari cerita Rizal. Klien ngajak makan siang di restoran Korea, katanya waktu itu. Ternyata ada foto di sana, restoran yang sama, meja yang sama, hanya Rizal yang tak masuk frame. Dan di salah satu foto, ada komentar Rizal. Kamu selalu cantik. Hatiku mengepal sendiri. Aku tak tahu apa yang lebih menyakitkan, komentar itu, atau kenyataan bahwa dia menuliskannya di ruang publik, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku terus menggulir ke bawah, hingga aku menemukan satu foto yang membuatku menahan napas. Sinta berpose di sebuah ruangan apartemen, dan aku kenal betul gorden putih di belakangnya. Itu gorden rumahku. Aku langsung menutup laptop. Duniaku berputar. Jadi, dia pernah ke rumahku, ke tempatku tidur, ke ruang yang kusiapkan dengan cinta untuk suamiku. Tenggorokanku tercekat. Tapi lagi-lagi, tidak ada air mata. Yang ada hanyalah tekad. Tekad untuk tidak membiarkan diriku dihancurkan perlahan. Tanpa suara, tanpa pembelaan, tanpa perlawanan. Bukan hari ini. Bukan aku. Aku tak tahu apa yang lebih membuatku takut. Melihat wajah Sinta di depan mataku, atau menghadapi kenyataan bahwa aku benar-benar menghadapinya. Setelah beberapa hari merenung, aku memutuskan untuk bertemu langsung dengan wanita itu. Aku tahu ini berisiko. Aku tahu ini bisa berakhir dengan lebih banyak air mata atau lebih banyak kebohongan. Tapi ada satu hal yang aku yakini. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Aku harus tahu apa yang ada dalam pikiran wanita yang telah merusak hidupku. Aku menemukan alamat Sinta. Apartemennya. Sebuah gedung apartemen mewah di pusat kota. Mobilku berhenti di depan gerbang besar itu. Aku menatap pintu masuk dengan dada berdebar kencang. Tapi aku tahu aku tak bisa mundur sekarang. Ketika aku sampai di depan pintu apartemennya, aku menekan bel. Tidak lama, pintu terbuka. Di sana, dia berdiri, Sinta, dengan rambut hitam panjang yang tergerai,
Wajah cantik dengan sedikit makeup tebal, mengenakan gaun kasual yang elegan, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. "Tunggu apa lagi? Masuk aja," katanya sambil melangkah mundur, memberi ruang agar aku masuk. Aku merasa seperti perempuan bodoh yang datang ke ruang perang, berharap bisa keluar tanpa luka. Tapi langkahku tetap mantap, meski hatiku bergejolak. Begitu aku melangkah masuk, pintu apartemen ditutup dengan keras. Udara di ruangan itu terasa berat, hampir menyesakkan. Sinta duduk di sofa besar dengan santainya, menatapku dari atas dengan senyum yang, entah kenapa, begitu menyebalkan. "Jadi, Nadira, apa yang bisa kubantu?" Dia mengedipkan mata, seolah-olah ini adalah pertemuan santai biasa, bukan konfrontasi yang akan mengubah hidupku. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan yang lebih tajam dari apapun. Namun, Sinta justru tertawa kecil, dengan nada yang penuh sindiran. "Jadi, kamu istri yang teraniaya, ya?" katanya dengan suara manis yang berusaha menutupi kebenciannya. "Aku tahu, sih, kamu pasti merasa terhianati. Tapi kenapa juga kamu masih datang ke sini? Masih ingin bicara tentang apa? Tentang suamimu yang lebih memilih aku? Ya, wajarlah." Aku menahan diri, mencoba untuk tidak merespons dengan emosi. Tapi saat dia melanjutkan, kalimatnya semakin tajam, seolah dia sudah tahu betul cara menyakiti. "Kamu tahu nggak, Nadira? Aku cuma bingung sih. Kenapa suamimu bertahan sama kamu begitu lama? Kamu nggak menarik, nggak seksi, nggak tahu cara menyenangkan pria." Dia tertawa, kali ini lebih keras, penuh ejekan. "Pantasan aja dia bisa selingkuh. Kamu sendiri yang nggak bisa lihat itu." Kata-kata itu meluncur seperti pisau tajam yang menghujam tepat ke jantungku. Aku merasa tubuhku hampir runtuh, tapi aku tetap berdiri, menggigit bibir agar tidak menangis. Dia menatapku, menunggu reaksi. Tapi aku hanya diam. Aku tahu jika aku merespon dengan emosi, itu yang dia inginkan. Dia ingin aku menangis, atau berteriak, atau bahkan merendahkan diri lebih jauh. Tapi tidak. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan menangis di sini. Aku tidak akan membiarkan kata-katamu menghancurkan aku. Aku menatapnya dengan ketegasan yang bahkan aku sendiri baru rasakan. Aku tidak datang untuk mencari pengakuan. Aku datang untuk memberitahu kamu bahwa aku tak akan diam saja melihat perusakan rumah tangga ini. Kamu bukan hanya merusak suamiku, Sinta, kamu merusak aku, dan aku tidak akan membiarkannya. Sinta menatapku dengan tatapan mengejek. "Oh, jadi kamu ingin balas dendam ya? Jangan bercanda. Nadira, kamu itu bukan tipe wanita yang berani bertindak." Aku menatapnya dengan tenang, meski ada api yang membara di dalam dada. "Kamu benar. Aku memang bukan tipe wanita yang balas dendam. Aku hanya akan membuatmu membayar atas apa yang telah kamu lakukan." Disitulah, aku berbalik dan keluar dari apartemennya tanpa sepatah kata pun. Malam itu, aku tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih kuat. Tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan Sinta atau siapapun menginjakkan aku ke bawah lagi. Aku punya cara untuk melawan, dan aku akan melakukannya. Hari-hari setelah pertemuan dengan Sinta terasa lebih hening, namun jauh lebih berat. Ada semacam ketenangan yang memelukku, seolah aku tengah menunggu badai datang. Aku merasa seperti hidup di ruang yang penuh dengan jeda, di mana waktu berjalan begitu pelan, tapi ada yang memanggilku untuk bertindak. Aku tidak menangis setelah percakapan itu. Aku tidak marah, tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Hanya ada keheningan. Tapi itu bukan berarti aku pasrah. Aku tahu, saatnya aku untuk bertindak. Pagi-pagi, aku duduk di meja makan, membuka laptop, dan mulai mencari informasi. Aku tidak tahu harus mulai dari mana.
Tapi aku tahu ada langkah-langkah yang harus diambil. Aku mencari pengacara yang berpengalaman dalam kasus perceraian dan perusakan rumah tangga. Aku ingin memastikan bahwa langkahku kali ini tidak hanya berdasarkan emosi, tetapi juga perhitungan. Setelah beberapa jam, aku menemukan nama seorang pengacara yang sudah berpengalaman menangani kasus seperti ini. Rubah, tajam, dan tegas. Aku meneleponnya, dan beberapa hari kemudian, aku sudah duduk di kantornya yang minimalis, dengan buku catatan dan pensil di tangan. Jadi, Ibu Nadira, pengacara itu membuka percakapan setelah kami saling berjabat tangan. Apa yang sebenarnya Anda inginkan dari kasus ini? Aku menatapnya, mencoba mengendalikan napasku. Saya ingin melaporkan perempuan itu, Sinta, atas perusakan rumah tangga. Saya ingin dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan pada saya dan suami saya. Pengacara itu mengangguk, menyimak setiap kata yang keluar dari mulutku. Tentu saja, kami bisa membantu Anda dengan itu. Namun, Anda harus tahu, ini bukan perkara yang mudah. Anda harus bisa menunjukkan bukti yang kuat. Bukan hanya tentang pengkhianatan emosional, tetapi juga materi yang bisa dibuktikan secara hukum. Aku mengangguk paham. Mungkin Sinta merasa dia bisa lolos dengan kebebasan dan kebohongannya, tapi aku tidak akan membiarkan dia menginjakan kaki lebih jauh dalam hidupku. Aku akan melawan dengan cara yang lebih kuat. Setelah berbicara dengan pengacara, aku mulai menyusun bukti-bukti yang ada. Bukti dari pesan-pesan yang ditemukan di ponsel suamiku, bukti dari riset yang telah kulakukan dengan mencari informasi tentang Sinta di media sosial, dan bahkan foto-foto yang menunjukkan dia di tempat-tempat yang sering dikunjungi suamiku. Aku mulai mengumpulkan segalanya dengan rapi, seperti puzzle yang perlahan-lahan tersusun, meski dengan bagian yang masih hilang. Beberapa hari kemudian, aku datang ke kantor pengacara dengan berkas yang sudah lengkap. Sambil menaruhnya di atas meja, aku merasa sedikit lega. Aku tahu langkah ini akan sulit, dan ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi merasa lemah. Aku tahu harus melakukan ini, bukan hanya untuk melawan Sinta, tetapi juga untuk diriku sendiri. Pengacara itu memandang berkas-berkas yang kuberikan dan mengangguk. Ini sudah cukup untuk kami memulai proses hukum. Tapi ingat, perjalanan ini panjang, dan tidak ada jaminan apapun. Anda harus siap dengan segala kemungkinan. Aku tersenyum tipis. Saya siap. Setelah pertemuan itu, aku keluar dari gedung pengacara dengan perasaan yang lebih ringan. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena aku tahu aku sudah membuat langkah yang tepat. Aku sudah mengambil kendali atas hidupku. Aku kembali ke rumah. Hari itu, aku merasa segalanya mulai berubah. Ada sesuatu yang berbeda, sebuah kekuatan baru yang mulai tumbuh dalam diriku. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Kini aku tahu, apapun yang terjadi, aku akan bertahan. Aku akan menghadapi segalanya dengan kepala tegak. Dan mungkin inilah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Proses untuk menemukan kembali diriku yang selama ini tersembunyi di balik kebohongan dan pengkhianatan. Hari-hari berikutnya terasa seperti berbulan-bulan. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan berat, seolah ada beban tak terlihat yang selalu menempel di pundakku. Proses hukum berjalan lambat, seperti sungai yang mengalir tenang, namun penuh dengan batuan dan arus yang menghalangi. Tapi aku sudah memutuskan, aku tidak akan mundur. Pengacara yang aku pilih sudah mulai menyiapkan semua berkas dan bukti yang dibutuhkan. Sinta sudah dipanggil untuk memberikan keterangan. Suamiku, Rizal, meskipun masih belum tahu sepenuhnya tentang langkahku ini, pasti sudah merasakan perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi seperti istri yang selalu memaafkan, yang selalu mencoba mengalah. Aku mulai menjadi seseorang yang berbeda, seseorang yang tidak takut untuk bertindak demi kebenaran. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu,
menatap kopi yang masih mengepulkan asap, berpikir sejenak tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari pengacara. Kita akan mulai di pengadilan minggu depan. Pastikan Anda siap dengan semuanya. Aku tidak langsung membalas pesan itu. Sebagai gantinya, aku hanya menatap layar ponsel, memikirkan kata-kata pengacara itu. Siap dengan semuanya. Memang, apa yang aku rasakan saat ini lebih dari sekadar kesiapan. Ini tentang menghadapi kenyataan bahwa aku sedang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar, diriku sendiri. Mungkin di pengadilan nanti, aku akan menghadapi lebih banyak kebohongan dan manipulasi, tetapi aku harus tetap teguh. Aku sudah memutuskan untuk tidak menyerah. Aku menyiapkan berkas-berkas yang perlu dibawa ke pengadilan. Setiap dokumen, setiap pesan, setiap bukti yang ada di tanganku kini menjadi bagian dari pertempuran besar ini. Sinta mungkin merasa sudah menang. Tetapi aku tahu, ini bukan hanya tentang aku atau dia. Ini tentang keadilan. Tentang tidak membiarkan pengkhianatan ini merusak hidupku lebih lama lagi. Malam itu, saat aku sedang menyiapkan pakaian untuk esok hari, Rizal pulang lebih cepat dari biasanya. Dia masuk rumah dengan wajah yang tampak lelah, tapi matanya masih menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Mungkin dia sudah mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam sikapku. Tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk bertanya lebih jauh. "Ada apa?" tanyanya, sambil melepaskan jas kerjanya. Aku menghela napas pelan, menatapnya tanpa berkata-kata untuk sesaat. "Rizal, kita perlu bicara." Dia mendekat, duduk di depan meja makan. "Tentang apa?" Aku tidak segera menjawab. Aku mengambil satu dokumen yang ada di atas meja dan meletakkannya di depannya. "Tentang kita." Dia memandang dokumen itu dengan bingung. "Ini apa?" "Ini adalah salinan gugatan perceraian yang sudah diajukan. Ada juga laporan tentang Sinta, dan aku melaporkan dia atas perusakan rumah tangga." Matanya melebar. "Apa? Kamu serius?" Aku menatapnya dengan tatapan kosong, mencoba menahan amarah yang mulai meresap. "Ini bukan keputusan yang mudah, Rizal. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa terus hidup dengan seseorang yang lebih memilih untuk menghancurkan hidup kami." Rizal terdiam, mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tak ada kata yang keluar. Aku tahu, dia tidak siap dengan kenyataan ini. Tapi aku juga tahu, dia sudah lama tahu tentang apa yang terjadi. Semua ini sudah terlambat. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. "Aku tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya," lanjutku dengan tenang, meski jantungku berdegup kencang. "Aku sudah membuat keputusan, Rizal. Dan ini adalah jalan yang harus aku tempuh." Aku berdiri, meraih tas dan jaket yang sudah siap. "Besok aku akan ke pengadilan. Kamu tidak perlu ikut." Dia hanya diam, tetap terdiam, seperti boneka yang terjebak dalam perasaannya sendiri. Aku tidak bisa lagi merasakan cinta yang dulu ada di antara kami. Yang ada hanya penyesalan dan luka yang begitu dalam. Aku melangkah keluar, tidak menoleh sedikit pun. Mungkin ini adalah langkah pertama menuju kebebasan, bukan hanya dari pengkhianatan, tetapi juga dari perasaan yang telah mengekangku begitu lama. Hari itu akhirnya datang. Pengadilan. Aku bangun pagi dengan rasa yang campur aduk. Ada ketegangan di dada, seolah-olah dunia ini sedang menguji ketahanan diriku. Aku sudah mempersiapkan diriku untuk hari ini, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental. Proses ini bukanlah tentang menang atau kalah, tetapi tentang membuktikan bahwa aku bisa menghadapi kenyataan dan keluar darinya tanpa mengorbankan harga diriku. Di luar jendela, hujan turun dengan lebat, menambah suasana yang lebih muram. Aku berpakaian dengan hati-hati, memilih gaun sederhana yang tetap terlihat elegan.
Tidak untuk memamerkan diri, tetapi untuk memberitahu dunia bahwa aku di sini bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang siap untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Saat aku memasuki ruang pengadilan, aroma dingin dan formal langsung menyapa. Bangku-bangku yang tertata rapi, meja pengadilan yang besar, dan para juri yang duduk dengan sikap serius. Semua terasa asing, namun aku berusaha tetap tenang. Aku tahu ini bukanlah ruang untuk meluapkan emosi, melainkan tempat untuk mencari keadilan. Aku duduk di kursi saksi dengan hati yang mulai berdebar kencang, menunggu giliran untuk memberikan kesaksian. Tak lama setelah aku duduk, Rizal masuk ke ruang pengadilan, diikuti oleh Sinta yang berjalan dengan langkah penuh percaya diri. Mereka berdua terlihat jauh lebih rapi dan terorganisir dibandingkan diriku, seperti mereka sudah siap untuk bermain di permainan yang jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan. Sinta melirikku sesaat, senyum sinis terukir di wajahnya, seolah dia merasa bahwa semuanya akan berjalan lancar untuknya. Aku menatapnya kembali dengan ketenangan yang mungkin terasa lebih mengganggu daripada amarah. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa cemas. Aku tidak lagi merasa kecil di hadapannya. Sekarang, aku hanya merasa kesal. Kesal karena dia ada di sini, mengganggu hidupku, dan harus membayar atas segala perbuatannya. Rizal duduk di sisi lain, wajahnya pucat, namun masih mencoba menunjukkan sikap tegar. Aku tahu, dia juga tahu, bahwa dunia yang dia kenal selama ini akan berubah. Mungkin dia merasa menyesal, mungkin juga dia merasa takut, tetapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku sudah siap dengan pertarunganku sendiri. Pengacara kami berdiri pertama kali, memulai argumen dengan tenang, membacakan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan. Pesan-pesan dari ponsel Rizal, bukti kunjungan Sinta ke rumah kami, dan beberapa foto yang menunjukkan hubungan mereka yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Semua bukti itu dipresentasikan dengan jelas dan tegas. Tidak ada ruang untuk kebohongan. Saat aku diminta untuk memberikan kesaksian, aku berdiri dengan langkah mantap menuju tempat yang telah disiapkan untukku. Suara detak jantungku semakin keras, namun aku berusaha menahannya. Aku tahu, saat ini aku harus berbicara untuk diriku sendiri. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hidup saya akan berakhir seperti ini. Aku mulai dengan suara yang terdengar stabil, meskipun dalam hatiku, aku merasa sangat rapuh. Saya menikah dengan Rizal dengan penuh harapan. Saya percaya kami akan menjalani hidup bersama, membangun keluarga yang bahagia. Tetapi kenyataan yang saya hadapi adalah pengkhianatan yang begitu dalam. Aku menatap juri dan hakim, mencoba menunjukkan bahwa aku bukan hanya berbicara dari emosi, tetapi dari pengalaman yang nyata. Saya tahu bahwa pernikahan bukanlah hal yang sempurna, tetapi apa yang dilakukan oleh Sinta dan suami saya adalah penghancuran dari dasar sebuah rumah tangga. Saya tidak pernah memilih untuk hidup dalam kebohongan ini. Saya hanya ingin mendapatkan keadilan. Aku berhenti sejenak, menatap Rizal yang duduk di sisi lain. Dan yang lebih menyakitkan, bukan hanya pengkhianatan itu sendiri, tetapi kenyataan bahwa dia yang dulu saya percayai, lebih memilih untuk melanjutkan kebohongan itu. Saya di sini bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mendapatkan keadilan dan menyelamatkan hidup saya dari penghancuran lebih lanjut. Aku duduk kembali, mengambil napas dalam-dalam. Pengacara kami melanjutkan argumennya, tapi aku bisa merasakan tatapan dari Rizal yang mencoba untuk tidak menatapku terlalu lama. Di sisi lain, Sinta tidak tampak terganggu. Dia tampaknya sudah siap dengan strateginya sendiri. Dia hanya duduk diam, membalas tatapan dari pengacara lawan dengan senyum yang sinis. Proses ini terus berjalan dengan lambat, penuh dengan argumen yang datang silih berganti, namun aku tetap tenang. Aku tahu bahwa setiap kata yang diucapkan, setiap bukti yang diajukan, akan membawa kita lebih dekat ke akhir dari perjalanan ini. Mungkin hari ini bukan hari terakhir dari pertempuran ini, tetapi hari ini adalah hari pertama di mana aku bisa merasa bahwa semuanya mulai bergerak ke arah yang benar.
Waktu berjalan sangat pelan saat sidang berlangsung. Setiap detik terasa seperti jam, dan di dalam ruang pengadilan, ketegangan semakin menebal. Aku duduk dengan tenang, namun tidak bisa menahan perasaan yang bergejolak di dalam hati. Sementara itu, di sisi lain, Sinta duduk tegak, seperti seseorang yang merasa sudah menang. Wajahnya tetap menunjukkan sikap percaya diri, bahkan sedikit sombong. Dia tidak tampak terganggu oleh bukti-bukti yang telah diajukan. Mungkin dia pikir, dengan posisinya sebagai perempuan muda yang menggoda, dia akan bisa menghindari konsekuensi apapun. Dia melirikku beberapa kali, dengan senyum sinis di wajahnya, seolah berkata, "Apa yang bisa kau lakukan, Nadira? Suamimu sudah memilihku." Rizal, yang duduk terpisah dariku, terlihat lebih gelisah. Mungkin dia merasa bersalah, tapi aku tidak bisa lagi merasakan empati untuknya. Dalam keheningan ruang pengadilan itu, dia terlihat seperti bayangan dari lelaki yang pernah aku cintai. Kini dia hanya sosok yang harus aku hadapi, dan aku tidak akan lagi mundur. Setelah beberapa jam, akhirnya hakim mulai mengajukan pertanyaan terakhir. Suasana di ruang pengadilan semakin intens. Semua mata tertuju pada hakim yang akhirnya membuka mulutnya untuk memberikan keputusan. Apa yang kita hadapi di sini adalah sebuah pengkhianatan yang telah menghancurkan sebuah rumah tangga. Suara hakim menggema di seluruh ruangan. Kasus ini bukan hanya tentang dua orang yang saling berselingkuh. Ini tentang tanggung jawab dan akibat dari perbuatan yang telah merusak kehidupan keluarga. Berdasarkan bukti yang ada, saya memutuskan bahwa Sinta, dengan sadar dan tanpa rasa penyesalan, telah berperan aktif dalam merusak rumah tangga Nadira. Sinta tiba-tiba terdiam. Sejenak, wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini berubah menjadi pucat. Matanya yang biasanya tajam dan menantang, kini terlihat kebingungan. Dia memegang lengan kursinya, seperti mencari pegangan, namun tubuhnya mulai bergetar. Selanjutnya, hakim melanjutkan, "Saya mengesahkan perceraian antara Nadira dan Rizal. Dan kepada Sinta, saya menekankan bahwa perbuatan Anda dapat dikenakan sanksi hukum atas tindakan perusakan rumah tangga." Tiba-tiba, suasana yang semula tegang, kini berubah menjadi hening. Sinta yang semula terlihat seperti seorang wanita yang tak terkalahkan, kini kehilangan seluruh percaya dirinya. Mulutnya terbuka sedikit, seperti hendak mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata tidak keluar. Tangannya gemetar di atas meja pengadilan, dan tubuhnya tampak semakin terkulai. Aku bisa merasakan bagaimana dunia Sinta mulai runtuh saat itu juga. Dalam beberapa detik, kepercayaan dirinya yang semu seakan hancur begitu saja. Aku menatapnya dengan tenang, namun hatiku sedikit lega. Setiap detik dalam sidang ini adalah pertarungan yang harus aku hadapi, dan akhirnya aku merasa satu langkah lebih dekat pada kemenangan. Sinta mulai meremas-remas tangannya, kemudian menundukkan kepalanya, seolah mencoba untuk mengendalikan diri, namun sulit sekali. Ketika hakim mengetuk palu untuk menutup sidang, dan para pengacara mulai berdiri, Sinta yang sebelumnya begitu sombong, kini melangkah mendekat ke arahku dengan langkah yang goyah. Dia berdiri di depanku dengan wajah penuh ketakutan, seakan dunia yang dibangunnya kini mulai runtuh. Wajahnya yang semula angkuh itu kini dipenuhi air mata. "Nadira." Suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Tolong, jangan lakukan ini. Aku hanya..." Dia berhenti. Napasnya terputus-putus. Aku terdiam, menatapnya tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Tidak ada rasa kasihan di dalam hatiku. Aku tahu, kata-kata yang keluar dari mulutnya sekarang adalah hasil dari ketakutannya yang semakin dalam. "Sinta, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan," kataku dengan suara yang tenang. "Kamu menghancurkan hidupku dan keluarga kami. Dan sekarang kamu datang ke sini hanya untuk meminta maaf setelah semuanya hancur." Dia terisak.
Aku tahu, aku bodoh. Aku salah besar. Tolong, aku benar-benar menyesal. Suaranya semakin terisak. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku takut. Dia mulai menangis. Kedua tangannya gemetar saat mencoba meraih tanganku. Namun aku menarik tangan itu dengan tegas. Kamu sudah terlambat, Sinta. Aku berkata pelan. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Aku bisa melihat ketakutannya yang begitu jelas. Dia menangis semakin keras, membungkuk sedikit dan memohon dengan penuh penyesalan. Tolong, Nadira. Tolong maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan waktu itu. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa lagi menanggapi kata-katanya. Semua penyesalan dan permintaan maaf itu datang terlambat. Dunia yang dia ciptakan sekarang terbakar. Dan aku berdiri di antara reruntuhan itu tanpa menoleh sedikit pun. Sinta akhirnya berbalik, berjalan menjauh dengan tubuh yang terbungkuk. Seakan seluruh kekuatan yang dia miliki hilang begitu saja. Rizal, yang melihat kejadian ini, hanya bisa diam di tempatnya. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku melangkah keluar dari ruang pengadilan dengan rasa lega yang luar biasa. Tidak ada lagi kebohongan yang harus kutanggung. Tidak ada lagi perasaan dikhianati yang membelenggu pikiranku. Saat pintu pengadilan tertutup di belakangku, aku merasa seolah hidupku yang baru dimulai. Kini aku bebas. Bebas dari pengkhianatan, bebas dari rasa sakit, dan bebas untuk membangun hidupku kembali. Setelah keluar dari ruang pengadilan, udara di luar terasa berbeda. Mungkin karena hujan yang telah berhenti, atau mungkin karena keputusan yang baru saja diambil, tetapi rasanya seperti dunia ini memberi aku sedikit ruang untuk bernafas. Aku berjalan keluar dengan langkah pasti, meskipun ada sedikit rasa lelah yang mendera tubuhku. Bukan lelah fisik, tetapi lelah emosional yang sudah terakumulasi selama berbulan-bulan. Setiap langkahku terasa lebih ringan sekarang, meskipun hati ini masih terasa penuh dengan luka yang harus sembuh. Aku tidak tahu berapa lama proses penyembuhan itu akan berlangsung, tapi yang pasti, aku tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Aku ingin terus melangkah maju. Rizal menunggu di luar gedung pengadilan. Wajahnya tampak murung, seolah dia tahu apa yang telah terjadi. Dia masih mengenakan jas pengadilan, tapi aku bisa melihat jelas bahwa dia tak tahu harus berkata apa lagi. Bagiku, ini adalah pertemuan yang terakhir. Meskipun dia masih berusaha mendekatiku, berharap bisa menjelaskan semuanya. Tapi tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Aku berhenti sejenak, menatapnya dengan tegas. Rizal, ini sudah selesai. Dia menatapku dengan pandangan penuh penyesalan. Namun aku tidak melihat penyesalan itu cukup tulus. Itu hanya penyesalan karena dia tahu kini semuanya telah berakhir. Aku menghela napas dalam-dalam. Aku akan pergi. Aku tidak akan kembali, kataku dengan suara yang lebih lembut dari yang aku duga. Rizal membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Dia tahu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dan aku pun tahu, tidak ada lagi alasan untuk bertahan dalam hubungan yang sudah retak ini. Aku berbalik dan mulai melangkah pergi, meninggalkannya di sana, dengan segala penyesalannya yang tidak bisa lagi aku terima. Setibanya di rumah, suasana terasa sangat sepi. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini hanya menyisakan kenangan yang aku coba lupakan. Langkah-langkah kecilku menggema di lorong rumah, namun semuanya terasa kosong. Aku berjalan menuju kamar tidur, berdiri di depan jendela yang menghadap ke halaman belakang, melihat pohon-pohon yang berayun pelan tertiup angin. Aku merenung, mengenang kembali betapa banyak waktu yang telah aku habiskan untuk berpura-pura, untuk menutupi rasa sakit yang datang dari pengkhianatan itu. Mungkin aku terlalu lama menutup mata terhadap kenyataan yang ada, tetapi sekarang, aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang benar.
Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku terjebak dalam hubungan yang toksik. Aku berjalan ke meja samping tempat tidur, mengambil foto kecil yang pernah aku simpan di sana. Itu adalah foto kami, aku dan Rizal, pada hari pernikahan kami. Sekarang foto itu terasa begitu jauh, sebuah kenangan yang sudah berlalu. Aku menyentuh gambar itu dengan jari, menatapnya dengan penuh kebisuan. Kemudian, aku meletakkannya di dalam laci dan menutupnya dengan hati yang sedikit lebih lega. Aku tahu, aku tidak akan pernah bisa kembali ke masa itu. Setelah beberapa saat, aku berdiri dan membuka lemari pakaian. Mengambil beberapa pakaian yang sudah tidak terpakai dan menatanya dengan rapi dalam tas. Ini adalah langkah pertamaku menuju kebebasan, meskipun tidak mudah. Mungkin tidak ada yang bisa menggantikan rasa kehilangan itu, tetapi aku percaya bahwa dengan waktu, luka ini akan sembuh. Di luar sana, dunia masih terus berputar, dan aku harus belajar untuk kembali menjalani hidup tanpa bergantung pada kenangan masa lalu yang menyakitkan. Aku mulai membuat daftar hal-hal kecil yang ingin aku lakukan untuk diriku sendiri. Mungkin ini saatnya untuk kembali menemukan diriku yang sebenarnya. Diriku yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih bebas. Aku mulai berjalan lebih banyak di luar rumah, menikmati udara pagi, melihat matahari terbit, dan menyadari bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan. Tidak ada lagi suami yang harus dijaga, tidak ada lagi pengkhianatan yang harus dipikul. Kini, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan, tanpa rasa takut atau beban. Namun, meskipun segalanya mulai terasa lebih ringan, masih ada satu hal yang belum sepenuhnya aku hadapi, perasaan tentang Sinta. Aku tidak ingin terus memikirkan dia, tetapi terkadang bayangannya datang begitu saja dalam pikiranku. Ada kalanya aku merasa kasihan padanya, tapi kemudian aku mengingat kembali semua yang telah dia lakukan, dan perasaan itu pun menghilang. Aku duduk di ruang tamu, memegang secangkir teh hangat, menatap pemandangan luar yang tenang. Kehidupan ini memang penuh dengan ujian, tetapi aku yakin, dengan setiap langkah yang aku ambil, aku akan semakin kuat. Tidak ada lagi Rizal, tidak ada lagi Sinta. Kini, hanya ada aku, dan aku akan melanjutkan hidupku, tanpa pengkhianatan, tanpa kebohongan, dan tanpa beban. Hari demi hari berlalu dengan langkah-langkah kecil yang aku ambil untuk merangkai kembali hidupku. Setelah sekian lama terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan, kini aku merasa seperti menemukan kembali diriku yang hilang. Mungkin masih ada luka yang harus sembuh, tetapi perasaan itu tidak lagi menguasai pikiranku. Aku tahu aku sedang dalam proses, dan itu sudah cukup bagiku. Pagi ini terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Langit cerah, dengan sinar matahari yang hangat menyentuh wajahku saat aku membuka jendela kamar. Udara segar masuk, dan aku menarik napas dalam-dalam. Rasanya menyegarkan. Ini adalah awal yang baru. Tanpa ada yang membebani pikiranku, aku mulai menikmati hal-hal kecil dalam hidup, hal-hal yang dulu sering terlewatkan begitu saja. Aku mengambil secangkir kopi dari dapur, duduk di kursi dekat jendela, dan mengamati dunia di luar rumahku. Jalanan yang ramai dengan orang-orang yang sibuk, kendaraan yang berlalu lalang, dan suara anak-anak yang bermain di taman kecil di depan rumah. Segalanya tampak begitu hidup, begitu normal. Dan aku merasa bahwa, akhirnya, aku juga mulai merasa hidup kembali. Aku membuka buku yang sudah lama ingin kubaca, menyelam dalam kisah yang menarik perhatian. Terkadang, dunia di luar terasa lebih ringan jika aku membiarkan diriku tenggelam dalam cerita orang lain. Buku itu bercerita tentang perjalanan seorang wanita yang menemukan kekuatan dalam dirinya setelah melalui banyak tantangan. Aku tersenyum pelan, menyadari bahwa aku juga sedang menjalani perjalanan yang sama. Setiap pagi, aku mulai meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Berjalan-jalan di taman dekat rumah, berolahraga ringan, atau sekadar menikmati secangkir teh sambil menonton matahari terbenam. Aku belajar untuk tidak terburu-buru.
Semua terasa begitu damai, meski terkadang bayangan masa lalu datang begitu saja. Tetapi aku tidak membiarkan mereka menguasai pikiranku. Aku tahu, perasaan itu akan memudar seiring waktu. Di kantor, aku mulai menunjukkan sisi diriku yang baru. Mungkin teman-teman kerjaku tidak tahu apa yang aku hadapi di luar sana, tetapi aku merasa lebih percaya diri dalam setiap tugas yang aku jalani. Aku tidak lagi merasa tertekan, tidak lagi merasa bahwa ada sesuatu yang hilang. Aku merasa kuat, seolah-olah setiap langkah yang kuambil adalah sebuah kemenangan kecil. Sore itu, aku bertemu dengan beberapa teman lama di sebuah kafe yang tidak jauh dari rumah. Mereka menyambutku dengan hangat, seperti biasa. Percakapan kami mengalir dengan mudah, dan aku bisa merasakan kebahagiaan yang tulus di antara kami. Kami tertawa bersama, berbicara tentang kehidupan, tentang mimpi-mimpi yang belum tercapai, dan tentang perjalanan hidup masing-masing. Aku merasa diterima kembali, bukan sebagai wanita yang sedang berjuang, tetapi sebagai teman yang kembali ke dunia yang penuh warna. "Saya senang kamu kembali ke dirimu yang dulu," kata Maya, salah satu temanku, sambil memegang tanganku. "Kamu terlihat jauh lebih baik, Nadira. Sepertinya kamu sudah menemukan kedamaian." Aku tersenyum tipis. Aku rasa aku memang sedang mencapainya. "Maya, mungkin ini bukan proses yang cepat, tapi aku percaya semuanya akan baik-baik saja." Maya hanya mengangguk dan tersenyum. Dia tahu, seperti yang aku tahu, bahwa perjalanan hidup ini tidak selalu mudah. Tetapi setiap langkah menuju kebahagiaan itu penting, bahkan jika harus dimulai dari hal-hal kecil. Aku pulang ke rumah malam itu dengan hati yang lebih ringan. Semua yang telah terjadi, meskipun menyakitkan, telah mengajarkan aku sesuatu yang penting. Aku bisa mengatasi apapun yang datang dalam hidupku. Aku tidak lagi merasa bahwa kebahagiaan hanya bisa datang melalui orang lain. Aku tahu sekarang bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Di tengah-tengah malam, aku duduk di tepi tempat tidur, memandang cermin di depanku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa nyaman dengan diriku sendiri. Aku tersenyum pada refleksi diriku. "Aku bisa," bisikku pada diriku sendiri. "Aku kuat." Dan dengan perasaan itu, aku menutup mata, melepaskan beban yang selama ini menggelayuti pikiranku. Tidur datang dengan mudah malam itu, tanpa mimpi buruk, tanpa bayangan pengkhianatan. Hanya ada kedamaian yang datang dari dalam hatiku sendiri. 3 bulan setelah sidang putus, musim hujan perlahan berpindah menjadi musim semi. Bunga-bunga di halaman rumah kecil yang kutinggali kini bermekaran. Tanpa kusadari, aku merawat mereka seperti aku merawat hatiku sendiri. Perlahan, penuh perhatian, dan penuh kesabaran. Tak semua tumbuh subur. Ada yang layu, ada yang gugur, tapi sebagian besar bertahan. Seperti aku. Pagi itu, aku duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat. Aroma melati dari cangkirku bercampur dengan aroma tanah basah setelah semalaman hujan turun. Di dalam hatiku, tak ada lagi amarah. Tak ada lagi rasa ingin membalas. Hanya ada ketenangan. Aku mengambil laptop dan membuka email. Pekerjaan lepas sebagai konsultan desain interior mulai membaik. Beberapa klien baru bahkan datang dari rekomendasi mulut ke mulut. Mereka bilang aku sabar, rinci, dan punya selera yang hangat. Aku tersenyum. Mungkin karena hatiku kini juga begitu. Sore itu aku menghadiri pameran desain kecil di galeri kota. Saat aku melangkah masuk, udara di dalam gedung beraroma cat baru dan kayu. Aku tak kenal banyak orang di sana, tapi anehnya, aku tidak merasa asing. Dulu, aku selalu datang ke tempat seperti ini ditemani Rizal. Dia menggenggam tanganku, tapi pikirannya entah di mana. Kini, aku datang sendiri, dan setiap langkahku kukendalikan sendiri. Seseorang menghampiriku. Lelaki parubaya,
mengenakan blazer linen dan sepatu kasual. "Kamu Nadira, ya?" tanyanya sopan. "Aku Ivan. Maya bilang kamu yang mendesain kantor kecilnya di Senopati." Aku tersenyum dan menjabat tangannya. "Oh, iya. Senang bertemu, Pak Ivan. Karyamu bersih, jujur, dan hidup," katanya tulus. "Kalau kamu bersedia, aku ingin kamu bantu proyek villa kecilku di Ubud. Bukan proyek besar, tapi aku ingin sesuatu yang menyembuhkan." Kata itu membuat hatiku bergetar. Menyembuhkan. "Aku akan senang sekali," jawabku pelan. Malamnya, aku pulang dengan hati yang dipenuhi harapan. Bukan euforia, tapi kedamaian yang datang dari mengetahui bahwa aku tidak lagi didefinisikan oleh luka lama. Aku bukan wanita yang diselingkuhi. Aku bukan istri yang diceraikan. Aku bukan korban. Aku adalah Nadira. Perempuan yang memilih untuk tidak membalas dendam dengan air mata, tapi dengan keberanian menata ulang hidup. Dan tentang Sinta, kabar terakhir yang kudengar, dia tidak lagi bekerja di tempat yang sama. Katanya, dia memutuskan pindah keluar kota. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar berubah, atau sekadar melarikan diri dari aib yang dia buat sendiri. Tapi aku tak lagi peduli. Ada kalanya aku memikirkan Rizal, bukan karena rindu, tapi karena rasa lega. Lega karena aku tidak lagi terikat oleh hubungan yang mengurasku. Aku tidak membenci dia. Aku hanya tidak ingin mengenalnya lagi. Di minggu keempat bulan itu, aku resmi menandatangani kontrak proyek di Ubud. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku memesan tiket bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mengejar sesuatu yang benar-benar aku inginkan. Saat aku berdiri di depan cermin di pagi hari keberangkatanku, aku menatap diriku dengan tenang. Wajah yang dulu penuh kelelahan kini tampak lebih segar. Ada cahaya kecil di mataku, cahaya yang muncul bukan karena siapapun, tapi karena aku memilih untuk mencintai diriku sendiri. Aku membelai rambutku yang kini kugunting sebahu. Aku tersenyum kecil. "Aku utuh," bisikku. Lalu aku mengambil koperku, mengunci pintu rumah, dan melangkah pergi. Bukan untuk mencari pelarian, tapi untuk melanjutkan hidup yang benar-benar milikku. Orang-orang bilang, kehilangan itu menyakitkan. Dan ya, mereka tidak salah. Tapi kadang, kehilangan justru adalah bentuk perlindungan Tuhan yang disamarkan. Kadang, kehilangan adalah pintu ke arah yang selama ini tak pernah kita lihat karena terlalu sibuk mempertahankan yang tak seharusnya dipertahankan. Aku tak lagi marah. Aku tak lagi sedih. Karena akhirnya, aku tahu, bukan aku yang kehilangan. Merekalah yang kehilangan seseorang sepertiku. Dan aku justru menemukan kembali diriku sendiri. Hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan kita. Kadang, orang yang kita cintai justru menjadi orang pertama yang menyakiti kita. Tapi ingat, kehilangan seseorang yang tak menghargaimu bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu bisa jadi awal dari perjalananmu menemukan kekuatan, harga diri, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jika kamu sedang berada di titik terendah, jangan menyerah. Luka boleh ada, tapi jangan biarkan luka itu menghapus cahaya yang ada di dalam dirimu. Kamu layak dicintai, dihargai, dan hidup damai. Jangan takut melepaskan apa yang menyakitkan, karena kadang itulah satu-satunya jalan untuk sembuh. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan komentar, ceritakan pengalamanmu atau berikan semangat untuk yang sedang berjuang. Kita saling menguatkan di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Karena di sini, setiap luka punya cerita, dan setiap cerita punya pelajaran. Ingat, kamu tidak sendiri, dan kamu tidak pernah benar-benar kehilangan, jika yang kamu temukan adalah dirimu sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
Tetap kuat, tetap hangat, tetap jadi dirimu.